Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, umat pilihan Tuhan. Malam ini kita kembali berjumpa dalam program pendalaman Alkitab. Seperti yang saya katakan terdahulu, tujuannya adalah agar kita dapat mendalami kedalaman isi hati Tuhan untuk setiap kita, agar kita tetap berada pada posisi yang benar. Kita ada di hati Tuhan, kita ada di pikiran Tuhan, kita ada di rencana Tuhan, kita ada ketika Tuhan melakukan hal-hal besar dalam rangka mewujudkan rencana-rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami mendapatkan kesehatan, kami memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk masuk lebih dalam di dalam sentral hati Allah, untuk mengenal isi hati Tuhan tentang kehidupan kami, agar kami benar-benar berada pada tempat yang benar, yaitu di dalam hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, di dalam rencana Tuhan, untuk menikmati semua penggenapan rencana Tuhan yang indah mulia dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata tentang firman-Mu, semua jemaat yang mengikuti pendalaman Alkitab ini. Kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Kami diterangi oleh Roh Kudus untuk melihat Engkau, melihat rencana-Mu dalam pembahasan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita baru saja menyelesaikan satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menuju Puncak. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan topik yang lain, topik yang baru. Tentu saja topik ini diangkat dari kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam ini dan beberapa seri ke depan adalah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tentu saja ada alasan teologis, ada alasan
mendasar secara alkitabiah. Kenapa saya memilih topik ini? Dan kedua, karena topik ini suka atau tidak suka berhubungan langsung dengan hidup kita, dengan kualitas kekristenan kita, dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Ada cukup banyak ayat yang akan kita lihat dalam pembahasan ini, tetapi saya memulai dan berangkat dari sebuah ayat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 ini adalah ucapan langsung dari Tuhan Yesus Kristus yang bersifat penegasan tentang siapa kita di dalam Tuhan dan untuk apa kita dipilih di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa keberadaan kita di dalam Tuhan adalah karena kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi sebenarnya Tuhanlah yang memilih kita. Dalam Efesus pasal 1, pada kesempatan yang lain, kita akan melihat di sana, atau kita dapat lihat di sana, bahwa kita dipilih di dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan. Jadi bukan karena kita tertarik, tapi sebelum dunia dijadikan, dalam ketetapan pemilihan Tuhan, dalam ketetapan ketika dalam rencana ilahinya, Kristus Yesus harus mati karena kasih Allah akan dunia ini. Di sanalah letak keterpilihan kita. Itu kata Paulus dalam Efesus 1 ayat 3 kalau saya tidak salah ingat. Kemudian Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 kepada orang-orang percaya, kamu adalah bangsa pilihan. Siapa yang memilih? Tidak lain adalah Tuhan yang memilih kita. Itu hal pertama yang kita dapatkan pada Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini. Hal yang kedua adalah keterpilihan kita itu sekaligus sebuah penetapan bahwa Tuhan menetapkan orang-orang pilihannya supaya orang-orang pilihannya itu menghasilkan buah. Bukan sekedar menikmati buah, bukan sekedar menikmati situasi keterpilihan, tapi kita dipilih, ditetapkan dengan satu tujuan, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang produktif, orang Kristen yang menghasilkan buah, tentu saja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menghasilkan buah, disitulah jaminan apa yang kita butuhkan akan diadakan oleh Tuhan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa sih yang kita minta kepada Tuhan? Tentu merupakan kebutuhan kita, baik kebutuhan yang kita sendiri sadari, atau kebutuhan yang tak pernah kita pikirkan. Tetapi Tuhan tahu itu merupakan kebutuhan kita. Ketika kita berbuah, maka pemenuhan kebutuhan kita akan
tergenapi. Nah, berdasarkan ayat ini, maka saya mau berkata pertama-tama, kekristenan yang sejati harus seperti tanaman yang bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar, kekristenan yang berkenan kepada Tuhan, bukan karena dia orang Kristen golongan A, golongan B, golongan C. Bukan karena dia warga Kristen dari gereja atau denominasi X, Y, Z. Bukan. Saya mau berkata, dari denominasi apapun dia, ketika dia tampil sebagai orang Kristen bagaikan tanaman yang bertumbuh dan berbuah, itulah orang Kristen yang sejati. Kita bukan sekedar tampil dan agama kita adalah agama Kristen, tetapi kita tidak menjadi pohon yang bertumbuh, kita tidak menjadi pohon yang mengeluarkan buah. Kita boleh tetap orang Kristen, tapi kita bukan orang Kristen sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan yang memilih dan menetapkan kita. Baik secara individu, kita harus bertumbuh dan berbuah sebagai sebuah komunal, sebagai sebuah perkumpulan, sebagai sebuah persekutuan. Kita harus menjadi jemaat yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali lagi, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sering sekali menggambarkan, menganalogikan, mengumpamakan kehidupan orang percaya, kehidupan umat Tuhan. Sekali lagi, baik umat Tuhan di dalam perjanjian lama maupun umat Tuhan dalam perjanjian baru digambarkan sebagai tanaman-tanaman, sebagai sebuah kebun, sebagai sebuah taman yang menghasilkan keharuman, menghasilkan buah-buahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Sekali lagi, sering kita diumpamakan sebagai tanaman, sebagai taman, sebagai kebun, sebagai ladang. Bahkan yang sangat populer di kalangan gereja Pantekosta Indonesia, jemaat Tuhan itu disebut sebagai ladang Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang terjun dalam pelayanan kegerejaan disebut dia turun, dia terjun, dia menyerahkan diri untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi, kehidupan kekristenan seperti ladang gandum, seperti pohon anggur dan tanaman-tanaman lain yang kalau tidak bertumbuh, tentu tanaman itu mati. Setidaknya menjadi tanaman yang kerdil dan tanaman yang tidak menghasilkan buah. Padahal kita ditanam, kita difasilitasi, kita diberikan segala anugerah Tuhan supaya kita bagaikan tanaman bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah itu dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh dunia yang melihat buah-buah rohani, melihat buah-buah yang membuat mereka tertarik untuk datang kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat yang menggambarkan, yang menganalogikan kehidupan umat Tuhan itu seperti sebuah tanaman. Di dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu."
Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Ayat ini menggambarkan tentang orang percaya, umat Tuhan, yang seperti benih itu ditanam di Mesir. Tetapi di Mesir, bangsa umat Tuhan tidak bisa bertumbuh. Maka Tuhan ambil mereka bagaikan pohon anggur dari Mesir. Tuhan bawa di satu tempat yang diduduki oleh bangsa-bangsa. Tuhan halau bangsa-bangsa itu. Lalu Tuhan tanam pohon umat Tuhan itu di tempat yang Tuhan telah sediakan. Tuhan menyediakan sebuah tempat, dan umat Tuhan di sana berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri. Mari kita lihat ayat yang lain. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, tapi kita baca saja ayat 1 dan ayat 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, maksudnya tentang umat Tuhan. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Umat Tuhan digambarkan sebagai kebun anggur. Nanti kita ketemu dalam perjanjian baru. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Seterusnya dalam Yesaya 5 ayat 1 berkata, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Perhatikan ayat 1. Kebun anggur itu adalah kebun anggurnya Tuhan. Dan siapa kebun anggur itu dijelaskan pada ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Bangsa Yehuda seperti tanaman kegemarannya. Jadi kehidupan kita yang dipilih oleh Tuhan sama dengan kita memilih benda, kita memilih sesuatu sesuai dengan selera kita, sesuatu yang menyenangkan kita, menjadi kegemaran kita. Barangkali ada yang memamerkan ke orang lain, sementara dia menunjukkan kesenangan tentang sesuatu itu. Kita adalah umat pilihan Tuhan, yang menjadi kesenangan Tuhan, menjadi kegemaran Tuhan. Karena apa? Dia berharap kita menjadi tanaman yang bertumbuh, tanaman yang berbuah, bagaikan petani yang akan bersaksi kepada teman-teman petaninya bahwa apa yang dia kerjakan menghasilkan hasil yang luar biasa, bahwa apa yang dia tanam, bahwa apa dengan yang dia kerjakan dengan sekuat tenaga, memeras keringat, ternyata berhasil baik. Sekali lagi, baik dalam Mazmur tadi maupun dalam Yesaya ini, bangsa Israel, umat Yehuda, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan itu sangat jelas sekali diumpamakan, digambarkan sebagai tanaman kegemaran Tuhan, sebagai pohon anggur dari Tuhan. Mari kita lihat ayat lain. Kejadian 49 ayat 22. Ini tentang satu pribadi, tentang seseorang yang kita tahu semua orang ini adalah Yusuf. Kisah tentang Yusuf adalah kisah yang menarik sekali. Sekalipun dia melalui kondisi-kondisi seolah seperti ditanam di tempat yang tidak layak,
berada dalam kondisi sukar. Tetapi Kejadian 49 ayat 22, pribadi yang bernama Yusuf ini digambarkan seperti ini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Keberhasilan, kesuksesan, dan diangkatnya Yusuf oleh Tuhan digambarkan sebagai pohon buah-buahan yang muda, sebagai pohon buah-buahan yang ditanam di tepi mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Jadi lagi-lagi kita melihat bahwa kehidupan orang pilihan Tuhan, apakah secara pribadi, secara individual, atau secara komunal, sebuah komunitas dalam gereja lokal, itu digambarkan sebagai tanaman kegemaran Tuhan. Mari kita lihat ayat lain. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Secara puitis digambarkan tentang orang benar, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dia bertunas seperti pohon kurma. Dia akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahkan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kekristenan yang sejati adalah kekristenan bagaikan tanaman yang ditanam, bertumbuh subur, bertunas dengan baik, berbuah lebat, menjadi kegemaran Tuhan. Kiranya kita, khususnya jemaat GPD Karmel, maupun pribadi-pribadi dalam jemaat GPD Karmel, akan menjadi kegemaran Tuhan. Bagai petani yang melihat hasil tanamannya, apa yang dia tanam, apa yang dia siram, apa yang dia upayakan, bertumbuh subur, bertunas dengan lebat, menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Ayat-ayat yang saya angkat tadi adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru juga sangat sering digambarkan kehidupan murid Tuhan, bahkan digambarkan soal kerajaan sorga itu seperti sebuah upaya pertanian. Ada penabur yang menabur, ada tanaman yang bertumbuh. Misalnya kita mengenal perumpamaan penabur yang menabur di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D. Sebenarnya di situ bukan soal tempat, dan sebenarnya di situ bukan soal si penabur, tapi sikap orang percaya terhadap firman Tuhan. Sikap hati orang yang menerima firman Tuhan. Akan kita bahas kemudian, bahwa itu akan menentukan apakah dia menjadi tanaman yang bertumbuh, atau dia hanya sebagai benih yang kemudian dimakan oleh burung-burung, atau dia hanya sebagai benih yang ditanam seperti di tanah berbatu, di tanah penuh dengan belukar duri, atau di tanah yang baik, kemudian bertumbuh subur, berbuah lebat.
Itu yang kita lihat dalam perumpamaan penabur. Uraiannya akan kita lihat pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Lalu kita temukan juga ada perumpamaan gandum dan lalang. Perumpamaan gandum dan lalang, bahwa orang percaya itu harus menjadi gandum, bukan lalang. Harus menjadi gandum yang bertumbuh dan berbuah. Bulir-bulirnya bernas, berisi. Itulah buah yang baik. Itulah buah yang dinantikan oleh petani gandum. Itulah buah yang dinantikan oleh Tuhan yang menanam kita, yang memilih kita sebagai sebuah benih ilahi untuk ditanam, kemudian bertumbuh dan berbuah. Lalu ada perumpamaan yang sangat populer, perumpamaan pokok anggur, di mana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya." Perhatikan, Bapa di sorga yang mengusahakan, yang mengupayakan menanam pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita yang menjadi ranting-ranting, di mana dari ranting-ranting pokok anggur ini diharapkan keluar buah-buah anggur yang manis, buah-buah anggur yang lezat. Bukan hanya menjadi kesukaan dari sang petani, tapi memuaskan banyak orang. Ketika kita berbuah lebat, Tuhan disenangkan, dan banyak orang akan menikmati lezatnya buah anggur yang keluar dari kehidupan kita. Lalu ada perumpamaan pokok ara dalam kebun anggur. Hal-hal ini mungkin kita bahas secara sendiri-sendiri, apa makna dari perumpamaan-perumpamaan ini. Tapi saya mengangkat ini, bahwa kekristenan sejati harus seperti tanaman yang bertumbuh dan berbuah. Kekristenan sejati harus seperti sebuah ladang, sebuah kebun yang produktif, menghasilkan buah yang lebat. Kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Buah itu tetap, buah itu konsisten. Kita konsisten berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, bukan hanya sekedar analogi, bukan sekedar sebuah gambaran tentang tanaman, tentang kebun, tentang taman, tentang ladang, tetapi bertumbuh dan berbuah itu merupakan perintah Alkitab atau perintah Tuhan, bahwa kita sebagai orang pilihan Tuhan harus bertumbuh dan berbuah. Mari kita lihat perintah itu dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18, perhatikan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Orang percaya diharapkan untuk menjadi orang-orang yang waspada, supaya jangan terseret ke dalam kesesatan, supaya jangan kehilangan pegangan, tetapi supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam hal-hal yang akan kita lihat pada uraian berikutnya. Tuhan inginkan kita bertumbuh.
Jadi bukan sekedar ada perumpamaan, ada gambaran, ada simbol, ada analogi, tapi perintah supaya kita bertumbuh. Mari kita perhatikan Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Garis bawah itu, kita diperintahkan untuk mencapai sebuah tingkat pertumbuhan. Harus bertumbuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Lagi-lagi kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita diwajibkan untuk menjadi orang Kristen yang tidak statis, menjadi orang Kristen yang langganan bergereja, tetapi sebenarnya tidak bertumbuh ke arah yang diharapkan Tuhan. Coba kita lihat ayat lain lagi. Kolose pasal 1 ayat 9 dan ayat 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lagi-lagi, sengaja saya menyampaikan beberapa ayat agar kita mengerti bahwa ini bukan sekedar sebuah tema, tetapi benar-benar memiliki dasar yang kokoh, dasar yang teguh. Mengapa Tuhan memilih kita? Mengapa kita diselamatkan? Mengapa kita diberikan begitu banyak hal, seperti petani yang menyingkirkan batu-batu, membuat pagar sekeliling, membuat tempat spesial, menyiramnya, memberikan hal-hal yang perlu agar tanaman yang ditanam bertumbuh secara layak, bahkan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Mari kita lihat lagi ayat ini. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Garis bawahi frasa, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaikan sebuah tanaman, jangan ada bebatuan di bawah permukaan tanah. Agar kita berakar, semakin dalam akar itu, berakar di dalam Tuhan, maka kita akan menyerap nutrisi-nutrisi dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana akar yang berakar, akar tanaman berakar di dalam tanah, semakin akarnya merambat ke dalam,
semakin banyak kemungkinan dia menyerap nutrisi untuk disuplai pada pohon tanaman itu. Begitu juga ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita akan menerima begitu banyak hal yang ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, malam ini kita sampai pada ayat ini, dan kita akan lanjutkan 2 minggu yang akan datang, pada minggu yang ketiga. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menerima firman Tuhan. Kita mensyukuri firman Tuhan. Di satu sisi firman Tuhan ini adalah makanan yang akan menyehatkan kita, nutrisi yang akan menyehatkan kita. Rohani kita semakin sehat, semakin kuat. Di lain pihak firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah hal-hal yang akan membuat hidup kita terus bertumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Kami membaca, kami mendengarkan kata-kata Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di akhir program ini hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini mendapatkan tempat yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi sebuah benih yang bertumbuh subur bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa. Firman-Mu adalah kekuatan. Kekuatan untuk memulihkan, kekuatan untuk menyembuhkan, kekuatan untuk menolong kami, menyelamatkan dalam segala bahaya, dalam ancaman apapun. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk berkat indah dari firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.